Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kode etik Pustakawan Indonesia. Sebelumnya yaitu perkenalkan dulu, nama saya Titi Iswanti, NPM 111920015, Prodi BGSD tahun 2020B. Sebagai profesi yang memiliki tugas dan tanggung jawab, pustakawan memiliki sebuah etika dalam menjalankan profesinya. Berkaitan dengan etika, Ikatan Pustakawan Indonesia disingkat IP yang menyusun kode etik profesi pustakawan. Selanjutnya yaitu pengertian dari etika. Etika adalah suatu aturan ataupun norma yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat untuk bertindak dan berperilaku terkait sifat baik atau sifat buruknya. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan juga perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesamanya yang berhubungan dengan aturan dan prinsip yang benar. Itu artinya etika adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban moral dari setiap orang dalam berperilaku di kehidupan masyarakat. Kata etika sendiri itu diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang artinya adalah muncul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini ketika mempunyai sudut pandang normatif yang mana objeknya adalah manusia dan perbuatan manusia tersebut. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri etika. Di dalam etika itu ada ciri-cirinya, yaitu etika akan tetap berlaku walaupun tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Yang kedua, etika mempunyai sifat mutlak. Dan yang ketiga, terdapat cara pandang dari sisi batin manusia di dalam sebuah etika. Yang keempat yaitu etika berkaitan erat dengan perbuatan atau perilaku manusia, yaitu itu adalah ciri-ciri dari etika. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis etika. Yang pertama ada etika filosofis, yang artinya suatu etika yang berasal dari kegiatan berpikir manusia. Itu artinya etika adalah salah satu bagian dari filsafat. Jika kita membicarakan filsafat, maka yang harus kita ketahui adalah sifat etika adalah sebagai berikut. Empiris, yaitu cabang dari ilmu filsafat yang di dalamnya membahas sesuatu yang konkret atau eksis, berarti ya sesuatu yang nyata. Contohnya adalah filsafat hukum yang di dalamnya mempelajari ilmu hukum. Kalau non-empiris adalah filsafat yang berusaha keras untuk melampaui berbagai hal konkret dengan seolah-olah menanyakan sesuatu yang terdapat di balik seluruh gejala konkret. Jenis-jenis etika yang kedua yaitu etika teologis, adalah pada dasarnya adalah di semua agama etika ini merupakan salah satu bagian dari etika secara umum karena di dalamnya terdapat unsur-unsur etika dan bisa dimengerti bila memahami etika secara umum. Contohnya dari kasus etika teologis yaitu seorang anak mencuri untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit, dan tindakan ini baik untuk moral dan kemanusiaan, tetapi dari aspek hukum tindakan ini melanggar hukum sehingga etika teologis lebih bersifat situasional karena tujuan dan akibatnya suatu tindakan bisa sangat bergantung pada situasi khusus tertentu. Yang ketiga yaitu jenis-jenis etika sosiologis, adalah sebuah tantangan yang mengatur tentang perilaku seseorang terkait pergaulan dengan lingkungan. Aturan ini berkaitan dengan masalah kesopanan, sesuatu yang boleh atau tidak untuk dilakukan.
serta tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang tersebut. Contohnya, dalam kehidupan bermasyarakat juga sangat terlihat ketika adanya seseorang yang berkunjung ke rumah orang lain yang melebihi batas waktu. Misalnya saja jam 10 malam, tentu saja akan diberi peringatan atau sanksi. Meskipun kadang banyak yang masih melanggar, akan tetapi perlu kita ingatkan bahwa kondisi semacam ini, sanksi yang diberikan itu biasanya ialah pengucilan, bukan hukuman sebagaimana yang dilakukan di kantor atau di sekolahan. Yang keempat, yaitu etika normatif adalah tidak dapat sekadar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan, namun juga menunjukkan perilaku manakah yang baik atau yang buruk. Contohnya dari etika normatif adalah etika bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Contohnya adalah kebiasaan minum minuman keras harus dapat dihindari karena dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran manusia dan merusak organ tubuhnya. Itu adalah keempat jenis-jenis etika. Sekarang kita baca pengertian kode etik pustakawan. Dilihat dari artinya, kata kode diartikan sebagai tingkah laku, perilaku seseorang, di mana perilaku dan tingkah laku seseorang pustakawan diatur dalam kode agar tidak mencoreng ke profesional. Sedangkan kata etik dimaknai sebagai gagasan umum yang mampu mempengaruhi sifat perilaku seseorang. Menurut Suwarno, kode etik adalah sistem norma, aturan profesional, dan sistem norma yang telah dinyatakan di mana yang benar dan di mana yang tidak salah. Berbeda dengan pendapat Hermawan yang mengartikan kode etik menjadi banyak fungsi, diantaranya bahwa kode etik dapat digunakan sebagai pedoman yang perlu ditaati oleh pustakawan demi menjaga kepercayaan atau kredibilitas pengunjung. Menurut AIA Glossary of Library and Information Science mengartikan sebagai kode etik sebagai standar profesi yang diprofesional untuk diikuti, di mana kode etik tersebut yang menuntut kita melakukannya penuh dengan tanggung jawab. Ada juga yang mengatakan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengatakan bahwa tingkah laku dan perbuatan pegawai sipil dalam menjalankan tugasnya wajib mengikuti aturan yang sudah berlaku. Selanjutnya yaitu kode etik pustakawan secara garis besar dapat diartikan sebagai aliran tingkah laku dibentuk oleh organisasi profesi. Pembuatan organisasi profesi ini bertujuan untuk menuntut anggotanya agar bersifat profesional. Secara umum, aturan kode etik ini ditulis secara lugas, tegas, dan tersistematis agar dapat dipahami oleh semua mahasiswa. Peran dan tanggung jawab kode etik pustakawan. Kode etik pustakawan Indonesia termuat dalam ADART Pustakawan Indonesia. Hal ini karena peran seorang pustakawan tidak sekedar melayani, tetapi juga totalitas bekerja untuk kepentingan pengguna organisasi, profesi, dan masyarakat. Dan kode etik perpustakaan sesuai pasal 1 ayat 1-3 mengatakan bahwa 1. Berpedoman pada aturan tertulis dalam menyelenggarakan tugas profesi pustakawan. Yang kedua, memiliki landasan moral yang wajib dijunjung tinggi terhadap sesama masyarakat, negara, pengguna, ataupun sesama pustakawan. Terakhir, melaksanakan tugas atau tanggung jawab yang telah diamanahkan. Selanjutnya ada tujuan kode etik pustakawan. Yang pertama, bertujuan untuk menjaga martabat dan menjaga moral profesi. Kita tahu bahwa tanpa adanya kode etik akan semakin banyak penyelewengan.
Yang kedua, semakin berperan untuk memelihara hubungan anggota profesi pustakawan satu dengan yang lain. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian anggota seprofesi. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi. Dan yang terakhir, untuk melindungi masyarakat dalam pemakaian. Selanjutnya yaitu ada kewajiban pustakawan terhadap kode etik. Yang pertama, berkewajiban terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, berkewajiban kepada masyarakat. Yang ketiga, pustakawan bertanggung jawab terhadap kewajiban profesinya. Menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat dengan cara saling menghormati, bersikap adil, dan membangun kerjasama. Dan yang terakhir, bertanggung jawab kepada diri sendiri agar tidak melakukan tindakan tidak baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.